Halo, selamat sore semua. Apakah suara saya terdengar? Kita tunggu Dokter Anggi dulu sebentar ya. Selamat sore Kak Pipit, selamat sore Santika Gabriela. Wah, ini tamu jauh. Siapa lagi yang sudah join? Tadi saya lihat di atas ada Yuniati, ada Ike Peters. Terima kasih, halo sudah bergabung. Selamat sore, kita tunggu Dokter Anggi sebentar lagi. Mungkin saya kontak dulu sebentar. Teman-teman, teman ngobrol sehat, terima kasih sudah bergabung bersama saya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar ya? Jelas? Ya, topik kita sore ini adalah apakah mengajak anak beraktivitas di luar rumah itu aman atau enggak sih? Karena sekarang kan PSBB sudah dilonggarkan, kemudian mall sudah buka, tempat wisata sudah buka. Nah, sementara anak-anak udah 4 bulan ini di rumah terus ya, sudah bete, sudah cranky banget. Orang tua pun juga sudah stres menghadapi anaknya, kepingin keluar rumah juga. Tapi aman atau tidak saat ini, gitu ya. Kita tunggu Dokter Anggi dulu sebentar. Selamat sore Dokter Johan Arif, teman saya. Ada Novi Trianasari, terima kasih sudah join. Kita cek lagi Dokter Anggi sudah siap atau belum. Belum muncul di tempat saya. Atau ada yang punya pertanyaan, silahkan dicatat. Tapi nanti kalau Dokter Anggi sudah muncul, sudah bergabung, kemungkinan kolom chat ini akan kita tutup supaya wajahnya Dokter Anggi nggak ketutup tulisan. Jadi teman-teman yang mau bertanya langsung bertanya, diklik aja itu gambar yang ada tanda tanyanya. Jadi pertanyaannya bisa ditanyakan di situ ya. Halo Anggi belum? Tadi padahal kita udah percobaan dan oke. Belum muncul Dokter Angginya. Sebentar ya teman-teman. Mungkin Dokter Anggi masih dalam perjalanan karena tadi juga baru ke rumah sakit karena ada pasien baru.
Ya, ini dia. Sudah. Sebentar. Hai, Halo. terbalik. Halo, Nah, terbalik. apa Apa kabar? kabar? Sorry, saya terlambat betul nggak ya? Apa masuknya? Mudah-mudahan nggak ya? Enggak, tadi kita masih tunggu-tungguan, masih Oh, panggil-panggilan. oh ya 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 ya. Mohon maaf, mohon maaf. Biasa ya, itu dia. Itu adalah sangat kekurangan saya nih. Apa kabar, Dok Linda? Lama kangen ya. Ya, lama banget nggak ketemu. Lama Baru banget ketemunya kayak begini ya. Modelnya sekarang model model ketemu kita begini ya, Dok Linda. ini Manggilnya jauh-jauh hari. apa ya? Enaknya apa ya? Kita Apa? Teman-teman ini teman ngobrol, teman-temannya apa nih? Kita kita panggil, kita sambutnya, kita sapanya pakai apa ini? teman ngobrol, Teman teman ngobrol. ngobrol. Oke, Ya, teman teman ngobrol ngobrol. sehat. Oke. Ya, Oke, teman ngobrol sehat. Dokter Anggi, gini, eh, Ya. katanya dulu, katanya waktu awal-awal Ah, ah, ah. anak-anak itu aman, Ya, kena COVID. Artinya ya. COVID itu nggak doyan sama anak-anak. Kok sekarang ternyata mulai, Ternyata, ya, betul ternyata, oh sekali. ternyata, Ternyata, oh ternyata. gimana Jadi cerita? memang awalnya itu karena dianggap pada anak yang pertama, ceritanya ada yang menangkap virus, dikatakan sebagai si penangkap reseptornya namanya ACE2, angiotensin converting enzyme 2. Anak itu katanya lebih sedikit dibandingkan dewasa, itu pertama. Yang kedua, yang namanya anak-anak itu dari kecil kan hobi batuk pilek, kena virus macam-macam. Nah, itu dianggapnya juga sudah latihan. Yang ketiga, imunisasi, sering-sering nih anak-anak nih diimunisasi. Sehingga dia lebih terbiasa juga, istilahnya train immunity, itu anak kecil. Terbukti waktu di Wuhan di Cina, memang angka anak itu rendah. Hmm, Ternyata kan menyebar tuh. hmm, Mulailah keluar dari Cina, Eropa, hmm, selain selain dari Asia ya, dari Cina kan itu Jepang, Korsel, kemudian kan Eropa dengan Amerika. hmm, Nah, waktu di sana karena angkanya itu melejit tinggi, hmm, terutama Amerika, kelihatan deh ternyata anak-anak itu kalau makin banyak di masyarakat yang terinfeksi, anak-anak juga kena dan kena. bisa berat. Yang Hmm, dianggapnya waktu di Cina yang meninggal 2, Korea Selatan, Jepang nggak ada yang meninggal. hmm, Tidak demikian waktu masuk Eropa, waktu hmm, Amerika, dan kemudian hmm, juga di Indonesia. hmm, Akhirnya, kenapa kok seperti ini? hmm, Apakah beda begitu dengan di Cina? Itu yang atau kita mutasi belum, katanya virusnya. kita juga Ah, belum tahu ini bagaimana. Apakah mm-mm. memang dasar penyakit sudah ada, atau memang kalau kalau kita lihat sih ada hubungannya dengan makin banyak kasusnya, imbas ke anak juga akan lebih tinggi. Lebih Jadi kan besar. Mm-mm. lebih besar. Karena waktu Wuhan Mm-mm. kan tidak terlalu tinggi. Sekarang kan dunia, wah cepet sekali naiknya. Mm-mm. Sehingga Mm-mm. kelihatan deh mulai ini anak-anaknya kena. Dan Mm-mm. ternyata Mm-mm. kasusnya bisa berat dan Hmm, bisa fatal. fatal juga. Ya, Berarti kasus anak yang meninggal juga ada dong. ada. Ada, Ada ada ya, yang meninggal. Ya, sampai jadi sampai. kalau di Indonesia itu kita hitung aja dari yang konfirmasi, anak itu Mm-mm. sekitar 6%-an. Itu 6% tinggi. Ya, tinggi loh. 6% dari total tinggi. yang meninggal.
dari total yang confirm. Saya bukan yang meninggal, tetapi yang Dari total yang positif. confirm positif. 6% itu Tinggi positif dong. juga anaknya. Yang meninggal, aduh saya, itu kalau mau lihat sih memang harus klik gugus tugas Kemenkes. Sorry, berarti Itu 6% adalah itu adalah yang confirm konfirmasi anak positif. COVID, itu 6%. Positif COVID tinggi. Sedangkan kalau yang lain itu di bawah 5%. Amerika juga tinggi. Amerika sekitar 4-5%. Oh ya, ini Jadi Santika Gabriela dari Amerika tuh komen. Amerika ada Dokter Irin lumayan tinggi daerahku yang positif tinggi. anak-anak. Indonesia tapi lebih seru lagi. Mungkin karena Indonesia bisa sebetulnya turun lagi kalau denominator atau yang pembaginya banyak. Kita kan Lebih pembaginya besar. tidak seperti di Betul. Amerika. Kalau di Amerika itu sudah bagus sekali. Terbaik pemeriksaan atau tes swab itu adalah di Amerika. Iya. Selain negara-negara Eropa Utara ya. Denominator itu adalah jumlah yang diperiksa, gitu. Karena itu kan proporsi ya. Jadi semakin banyak yang kita periksa, itu kemungkinan proporsinya bisa kecil, bisa besar. Tapi karena Indonesia ini yang diperiksa belum banyak, tes masif masalnya masih belum banyak. Iya, jadi sebetulnya itu dia. Data ini agak-agak tricky ya. Betul. Tapi tetap aja. Bukan tricky, tapi kurang menggambarkan situasi di lapangan yang sesungguhnya, gitu. Iya. Dan juga kita lihat angka kematiannya juga. Saya tidak hafal yang terakhir karena harus balik lagi klik aja gugus tugas. Tetapi sudah 40-an ke atas rasanya anak-anak yang meninggal. Ingat kalau anak itu adalah 0-18 tahun. Ya, 0-18 tahun. Jadi bukan cuma usia SD saja ya, teman-teman, tapi sampai 18 karena itu sesuai dengan undang-undang perlindungan anak itu masih termasuk anak. Gitu. Anak-anak, WHO demikian. Iya, karena biasanya moms itu kalau anak saya imunisasi udah lengkap, terus udah nggak anak-anak lagi nih gitu. Dokternya kemana? Jangan. Gitu. Jadi masih ke dokter anak sampai umur 18 tahun masih bisa. Boleh. Iya, masih boleh. Lah, kemudian bagaimana nih caranya mencegah supaya penularan pada anak tidak setinggi ini gitu. Kalau kalau di anak itu ada faktor komorbid nggak, Dokter Anggi? Seperti kalau orang dewasa kan ada. Oh, ada juga. Apa nih? Ada juga. Jadi kalau kita lihat dari yang kematian di luar negeri dulu, itu faktor komorbidnya biasanya anaknya ternyata ada keganasannya. Kok ada minum obat-obatan yang buat daya tahan tubuh lemah. Menurunkan daya tahan tubuhnya juga. Kemudian obesitas, gemuk, kemudian ada DM-nya semua. Iya. Hanya di Indonesia ada beda nih. Kita memang belum punya angkanya untuk anak. Apa sih penyakit dasar anak yang membuat dia meninggal? Karena memang kita belum mengumpulkan data. Tetapi seperti di rumah sakit kami saja, kalau yang berat-berat ya, kita nggak ngomong yang meninggal, karena syukurlah yang di tempat kami ini semuanya survive. Hanya yang berat-berat itu, alhamdulillah, itu ternyata kok gizinya nggak bagus ya. Kok ada TBC-nya. Gizi tidak bagus ini bisa kekurangan gizi, bisa kelebihan gizi berarti. Kebetulan di tempat kita yang kurang, nggak kayak yang di luar negeri yang obes datanya. Di kita ini masih yang kurus-kurus. Kemudian juga anaknya lebih pendek diukur dibandingkan seharusnya capaiannya. Betul. Kemudian ada penyakit jantung bawaan dan kemudian ada yang cancer juga, keganasan. Jadi itu yang berat. Ada yang tidak, ada yang nggak selamat, tapi kebetulan pindah rumah sakit. Ternyata waktu pindah rumah sakit kita cek semuanya di sana. Ternyata COVID-nya positif yang
ternyata ada kelainan jantung bawaannya. Mm-mm. Nah, seperti itulah. Mm-mm. Jadi memang kita Mm-mm. masih petik satu, kita Mm-mm. belum kumpulkan semua. Namun angka Mm-mm. seperti itu memang Mm-mm. seperti yang digambarkan juga di luar negeri. Kecuali itu yang antik tuh. Kalau di luar negeri gemuknya, kalau di kita malah kurus dan kecilnya. Stuntingnya ya, tinggi badannya kurang. Iya, Gitu. iya. Jadi Hanya itu belum faktor bisa komoditi. diekstrapolasi karena kita belum betul-betul meneliti, kita belum cek. Jadi kita baru laporan. Oh, seperti ini. Baru kasus per kasus ya, belum Betul. bisa digeneralisasi gitu. Belum bisa. Data anak ini jarang ya dikeluarkan. Maksudnya kalau Betul. di gugus tugas itu nggak ada data. Memang Iya. sih berdasarkan usia enggak, tapi menurut Iya. saya itu penting untuk dikeluarkan supaya kita juga jadi waspada gitu. Karena kalau Betul lihat data sekali. gugus tugas positif, konfirmasi positif sekian, itu bayangan kita ini dewasa semua. Dewasa gitu. Padahal semua, betul. Iya, padahal betul. ternyata 6% anak itu lumayan besar loh. Lumayan Nah, ini besar. satu Mudah-mudahan nanti pertanyaan. kita punya Satgas Covid IDAI. Mudah-mudahan nanti bekerja sama Satgas Covid IDAI itu dengan berbagai rumah sakit bisa memberikan gambaran nantinya next-nya seperti apa sih anak di Indonesia. Nah, kalau pasien anak ya, dia harus diisolasi gitu. Misal usianya anak-anak masih balita lah, bahkan anak SD sekalipun ya, sementara orang tuanya negatif gitu. Itu gimana dokter Anggi, dia sendirian di ruang isolasi itu? Iya. Tanya nggak boleh nungguin tuh gimana gitu. Kasihan kan? Jadi semua anak justru malah ditungguin loh. Kita punya gitu yang anak remaja 17 tahun, udah 17 tahun. Dibayangin aja ruang isolasi, kebayangkan nggak enaknya kan, tertutup semua, itu kan tekanan negatif, bunyi-bunyi titit, alat monitor semuanya dingin, AC-nya nggak ada deh, TV segala macam, nangislah anak 17 tahun, ditemenin juga sama. Oh, yang kecil-kecil pasti. Ya, jadi pasti. Jadi kalau kita ngerawat anak itu seperti sepaket. Tanda tangan dulu tuh di depan. Tanda tangan. Orang tuanya itu nunggu, nggak boleh kemana-mana, cuma satu itu saja. Dan kita perlakukan juga, apabila anaknya positif, orang tuanya kita perlakukan juga sebagai kontak erat. Jadi orang tua atau ibunya atau neneknya, pernah ada yang neneknya, itu kita periksakan semuanya. Observasi terus. Sama-sama observasi. Karena waktu itu pernah ada di berita anak kecil masih balita dibawa petugas kesehatan sendirian gitu, saya aduh itu kasihan banget anaknya dirawat nggak sendirian. Bisa begitu udah dirawat mah nggak pasti barengan pasti ada tidak bisa Itu prinsip perawatan anak ya, harus ada orang dewasa yang mendampingi. Betul sekali. Nah, ini sekarang pertanyaan banyak mama-mama di sini. Ya, kebayang deh. Iya, karena mall sudah buka, tempat wisata sudah buka, anak-anak udah cranky, udah bete, pengen jalan-jalan. Aku pengen ke mall gitu ya. Kangen sama mall ya. Terus orang tuanya sebetulnya juga pengen banget gitu kan. Udah kepengen jalan, bahkan ada yang mulai liburan, istilahnya gini, liburan tipis-tipis boleh nggak gitu? Oh gitu ya, ada istilah liburan tipis-tipis gitu. Liburan tipis-tipis itu maksudnya nginep sih, tapi cuma 1 hari kok gitu. Tapi tetap nginep keluar kota, nggak jauh-jauh, cuma ke Bandung, ke tempatnya dokter Anggi. Nah ini gimana gitu? Apakah memang sudah cukup aman untuk, terutama untuk anak-anak, karena bukan hanya anak-anak ya, selama ini kan kita konsep pada orang dewasa. Nah sekarang bagaimana kita mengajak anak-anak beraktivitas di luar, karena di dalam rumah juga dia sudah, ya kalau rumahnya punya halaman ya, rumahnya cuma 4L, lu lagi betul. Nggak bisa di dalam rumah. Nah ini gimana dokter Anggi, apa yang harus orang tua perhatikan? Iya, saya prinsipnya dulu, si virus ini
tidak ada pilih-pilih. Semua dia akan infeksi. Mengapa? Secara global, satupun manusia yang belum sakit itu tidak akan tahan dengan virus ini. Kita tidak punya kekebalan sama sekali. Sehingga virus yang memang ditularkan dari manusia ke manusia ini potensial gampang benar menular begitu orang ketemu orang. Karena prinsipnya dia adalah via percikan ludah. Kemudian si percikan ludah kita itu bisa menempel kemana-mana. Kalau pernah dengar, WHO bicara airborne dalam konteks bukan di rumah sakit ya. Kalau di rumah sakit memang kalau kita melakukan tindakan ada A, B, C, D itu bisa menjadi melayang-layang di udara selama 8 jam. Tetapi dalam konteks dalam ruangan tertutup, banyak orang, ada AC yang menghembus, itu adalah yang potensial untuk jadinya si droplet itu yang tadinya di atas 5 mikron menjadi lebih kecil lagi, melayang-layang. Ingat aja, kasus pertama kan itu di ruangan klub dansa. Bisa kita bayangkan tertutup. AC, banyak orang. Makanya kan ada sekitarnya juga ada yang positif dalam hanya pada satu waktu. Sudah, itu adalah kita membayangkan kalau airborne menurut WHO dalam konteks di masyarakat demikian. Nah, balik lagi ini ke anak. Udah nggak sabar ini keluar rumah. Baiknya anak disimpan paling belakang. Orang tua itu keluar sebetulnya kalau boleh sih juga jangan keluar. Itu kata orang infeksi, ini orang infeksi. Karena Dokter Anggi ini ahli infeksi, jadi udahlah jangan kemana-mana gitu ya. Ya orang infeksi begitu deh. Ya. Anak saya aja nanti aja ya dulu ya di Jakarta dulu aja ya. Satu saja dia potensi menular 4-5 orang. Yang sekarang ini Amerika mendapatkan sudah ada mutasi. Oh ternyata bisa lebih banyak lagi dari satu orang penularannya. Itu adalah bukti di Amerika. Mungkin dari satu yang tadinya 4-5 orang, sekarang mungkin 8-9 orang dari satu yang infeksi. Bayangkan itu anak kita nih. Kalau kita kan orang dewasa keluar karena faktor ekonomi, ada keperluan, belanja kan ngeluarin duit, yang paling penting cari duit. Sehingga mau gimana lagi deh, simpan anak di rumah. Jadi yang jagoan siapa nih? Yang jagoan orang tua dan pengasuh. Bagaimana caranya biarkan mall buka, biarkan taman buka, biarkan apapun buka, tetapi kita harus menjaga anak kita agar tidak terinfeksi sedikit pun. Ya, kita maunya demikian. Yang repot memang kalau yang lu lagi. Kita bersyukur yang punya halaman. Kita bersyukur kalau kompleksnya itu ada taman dia sendirian. Kalau misalnya ada jauh-jauhan begitu, tapi jauh-jauhan ya itu ya, itu masih mending. Tetapi kalau ternyata itu adalah betul-betul berhadap-hadapan demikian, itu tampaknya kita tunjukkan orang Indonesia itu gotong royongnya tinggi. Buatlah Pak RT-nya atau Pak RW atau Ibu Kader, mungkin jadwal si rumah anu yang puter-puter ya, pakai sepeda, anaknya yang lain jangan dulu. Iya, kan bisa seperti itu. Gitu. Jadi ada kesepakatan di antara para tetangga ya. Benar. Mungkin ini bagus kok ya. Kita itu diberikan kondisi demikian. Sebetulnya adalah untuk meningkatkan kita toleransi terhadap sesama.
Karena yang namanya pakai masker, pakai face shield, physical distancing, itu kan nyebelin. Tetapi sebetulnya itu adalah bentuk tanggung jawab kita kepada diri sendiri, dan kita karena sayang ke orang lain. Apalagi anak kita. Kalau kita sayang ke anak kita, ya sudah, di rumah aja dulu. Karena kita nggak mau dia itu tertular sedikit pun. Ya, kata dokter anak Indonesia juga maunya begitu, di rumah dulu aja deh. Kalau mau keluar, jangan inget mall, jangan inget ke mana-mana, tetapi ingetnya, oh jadwal imunisasi, oh ya, ini bisa nggak ya digabung atau seperti itu, ya. Nah ini situasinya malah terbalik. Ke mall yuk gitu, tapi ke rumah sakit nggak mau, takut rumah sakit akan sumber infeksinya ini gitu. Akhirnya nah ini dia satu lagi imunisasi. Padahal mama-mamanya kan gampang, tinggal WA dokternya aja kan. WA dok, ini anak saya ini, oh iya, ada nggak ini yang tertinggal apa? Ayo sekalian ya, 2 ya, jusnya sekalian ya, kanan kiri. Ya, oh bisa gitu ya, kita bisa diaturable lah. Aturable semuanya. Jadi lupakan ya mall dan tempat wisata yang lain, walaupun sudah buka, jangan tergoda. Sekarang yang lebih penting justru ayo ingat lagi, imunisasi udah lengkap belum? Yang kemarin 4 bulan tertunda, segera dilunasi hutang-hutang. Dilunasi dan bisa kita gabung ini semuanya. Dan bagaimana orang tua membuat mall di pojok ruangan rumah. Di rumah. Kreativitas orang tua itu bukan main zaman now, zaman COVID. Iya, bermain di rumah ya. Ya, kalau perlu tuh belanjaan di tata gitu ya, di rak. Ayo belanja apa, masukin di keranjang, padahal ya itulah belanjaan mamanya. Justru lagi belajar matematika kan ya, belajar berhitung aljabar lagi ya. Anak-anaknya memang hebat kok, memang bukan main ini kita situasinya. Mungkin membuat kita justru makin dekat ke anak. Dan anak juga toleran juga kepada orang tua, bahwa orang tuanya juga sakit kepala, pusing juga dengan kondisi begini. Iya, betul. Nah, ini ada pertanyaan dari kalau terpaksa harus membawa ke keluar rumah, misalnya katakanlah ke rumah sakit, apa yang mesti dilakukan terhadap anak ini? Ya, jadi kalau misalnya nomor 1 adalah janjian. Sekarang musimnya WA semuanya, sehingga bisa pas jam berapa, kapannya itu strict di lantai mana, demikian. Kemudian siapkan anak kita. Menyiapkan anak itu sebetulnya dari bulan-bulan kemarin. Mengapa? Karena anak kan untuk physical distancing nggak bisa cuma sekali diomongin. Ya. Dilatih di rumahnya bahwa nanti ya kalau misalnya ada orang atau apa, kita jauh-jauhan, yang namanya kira-kira 2 meter itu berapa sih, anak-anak harus kita contohin dulu, latih dulu. Ya, jangan bilang 2 meter gitu ya Dokter Anggi, anak nggak bisa ngukur. Anak-anak nggak bisa ngukur, jadi kita kira-kiranya dia sejauh apa mata dia, dimensinya kan, untuk kita ajarin sambil bermain. Kemudian dia sudah tahu physical distancing. Kalau 2 tahun ke atas, pakaikan masker. Nggak ada yang betah. Orang dewasa juga nggak betah. Artinya, orang tua pengasuhnya harus memberikan contoh. Bagaimana cara menggunakan masker yang benar. Bagian depan nggak boleh dipegang-pegang. Kalau sudah terpasang. Kalau mau membetulkan, pakai dulu, cuci tangan dulu. Kemudian baru kita betulkan. Habis betulkan, kita cuci tangan lagi. Itu artinya mau keluar aja persiapannya rame. Mengajarkan. Kemudian, upayakan pakai face shield. Tentunya yang namanya masker, face shield, kalau menarik, anak-anak pasti seneng.
buat aja cerita, oh kita lagi di antariksa atau mau di gimana semuanya, tetapi yang menyenangkan. Jangan bikin takut, di luar itu banyak kuman. Jangan, ketakutan nanti. Yang happy-happy aja untuk anak-anak toddler dan anak-anak SD seperti itu. Cariin masker yang lucu-lucu gitu ya. Benar Facialnya juga yang lucu, dia suruh rias apa gitu. Iya, dan biar berangkat dengan senang hati, demikian. Dan kemudian di jalan, kita pastikan berangkatnya pun ini kita tahu sesama orang rumah. Jangan menggunakan kendaraan umum atau orang yang tidak kita ketahui, tidak kenal sehari-hari, karena bisa saja sekarang kan tanpa gejala pun 50% itu sekitar 50% tanpa gejala, dia tetap bisa menularkan. Nah, jadi semua persiapan itu bayangkan demikian. Tetapi membuat happy anak. Barulah kita berangkat di sana, bla bla bla, imunisasi beres semua, ditimbang semua good, bagus, segera, nggak berlama-lama juga pulang di mobil. Nah, mengenai di mobil, Jakarta panas ya, AC oke nggak? Silakan pakai AC. Tetapi begitu tidak ada motor, tidak ada kendaraan, misalnya sudah masuk kompleks, buka jendelanya supaya udara mengalir. Udara mengalir itu sirkulasi fresh air itu yang kita harapkan. Jadi setiap kali misalnya sedang lapang, buka seperti itu untuk segera tutup lagi. Demikiannya jadi atur-atur. Begitu sampai rumah, dari awal mesti diajarin juga. Kita juga harus cuci-cuci dulu di luar. Begitu masuk, buka semuanya. Itu adalah pakaian kotor. Handphone kalau yang dibawa tadi, letakkan juga. Kemudian mandi dulu. Semua alat yang dibawa tadi dibersihkan, dilap bersih. Nggak ada alkohol, deterjen pun jadi, asal jangan rusak aja ya handphonenya ya. Jadi semua dibereskan lagi. Jadi kita beberes dulu, tidak membawa yang dari luar itu masuk ke dalam ruang kita. Jadi persis kayak di rumah sakit kan. Kalau di rumah sakit ada istilahnya anterum. Anterum itu sebelum masuk ke ruangan yang seharusnya ada di bagian rumah kita, mau di luar atau di ruang tamu atau misalnya di ruang mana, untuk buka-buka semua untuk kita segera mandi, keramas semuanya. Beres sampai rumah lagi. Ritualnya panjang mau bawa anak. Panjang sekali. Berarti memang anak sejak dini harus betul-betul dilatih untuk menggunakan semua atribut-atribut itu. Pakai masker, pakai face shield. Kalau anak masih belum bisa, jangan coba-coba deh dibawa anaknya keluar, Bu. Ya. Betul. Latih dulu. Dan itu sekarang harus jadi bagian dari skill, soft skill itu sekarang. Ya, keterampilan anak itu. Iya, jadi AKB itu kebiasaan baru. Apa tuh? A-nya apa tuh? Adaptasi atau apa tuh istilahnya? Adaptasi kebiasaan baru. Nah, sebetulnya itu. Daripada kita pakai new normal, nanti dianggapnya kayak normal biasa. Selama belum ada vaksin, marilah kita kerjakan demikian. Siapa tahu nanti anak-anak kita nanti nih yang zaman COVID, anak zaman COVID, nggak kalah sama anak Singapura, anak Korea, dia anak lebih concern ya atas kebersihan, iya betul. Jadi dia kalau nggak cuci tangan nggak enak gitu rasanya, nggak nyaman. Gitu. Dan physical distancing artinya antri. Physical distancing kan seperti antri. Nggak desek-desekan. Nggak boleh berebut, nggak boleh bergerombol. Tertib bener. Mudah-mudahan anak COVID kayak begitu. Hanya ya itu dia. Jadi si berbulan kita merasakan dari Maret ini ya, Maret sampai Juli ini ya, 4 bulanan ini. Mudah-mudahan anak kita itu jadi anak yang disiplin. Karena dia tahu bagaimana tata cara untuk menghindari sakit tetapi
dengan gaya happy. Sebetulnya itu yang kita ingin masuk dalam kurikulum. Kalau misalnya masing-masing sekolah atau misalnya playgroup atau apapun, justru itu yang berkali-kali kita ingin latih. Sehingga tidak ada kata susah, tetapi yang ada malah kita justru semangat. Anak kita lebih bagus daripada kita yang sembrono. Anak kita adalah nanti anak yang disiplin. Iya. Oke, itu pertanyaan ini yang dijelaskan Dokter Anggi ini sekaligus menjawab pertanyaan teman saya, Big Ovi. Dia bertanya kalau mau mengajak anak keluar rumah itu apa aja yang harus diperhatikan oleh orang tua. Tadi mudah-mudahan jawabannya udah jelas ya, Ovi. Jelas ya, tapi butuh waktu ya, butuh waktu harus belajar anak ya. Betul, jadi anak kitanya betul-betul juga harus dilatih. Dan orang tua juga mesti sabar, karena beberapa kali saya melihat ketemu orang tua bersama anaknya pakai, namanya anak kecil ya, dipakein masker kan nggak betah. Terus mamanya marah-marah, udah dibilangin jangan dilepas-lepas, malah dimarah-marahin di mall. Jadi malah nangis anaknya gitu. Jadi siapkan baik-baik. Latihan masker di rumah. Latihan masker. Kalau dulu endurance. Dari waktu bayi mau masuk batita dilatih toilet, nah sekarang dilatih pakai masker. Iya, itu bagian sekarang dilatih cuci tangan. Dilatih cuci tangan. Iya, mandi rajin. Nggak pegang-pegang apa-apa dipegang, apalagi masuk mulut semua. Tidak, nggak ada tuker-tukeran tidak. Makanan dari kamu ke aku, bagi-bagi itu semuanya dibagi, makanannya dikasih ke temennya. Udah nggak ada lagi. Nggak ada deh. Ngomong-ngomong tentang pakai masker, kalau misalnya, tapi ini tadi prinsip ya. Pertanyaan ini sebetulnya jadi batal demi hukum karena pertanyaannya apakah kalau anak main sepeda terus olahraga misalnya main basket, main bola, boleh pakai masker, aman nggak gitu? Mungkin ini karena ada berita-berita pesepeda pakai masker terus kolaps gitu, lari pakai masker kolaps. Mungkin ini ya latar belakangnya. Nah ini gimana Dokter Anggi? Prinsip nomor 1, jangan bawa anak ke luar rumah. Prinsip nomor 1. Kecuali adalah tetap di lingkungan itu hanya keluarga inti yang bersepeda dan balik lagi. Wajib pakai masker. Wajib. Itu betul-betul mengurangi penularan. Malah sekarang kita bikin aja ini, mama-mama biasakan juga facial. Tentu yang namanya naik sepeda keluarga inti kita nggak mau bersama yang lain. Karena kita masing-masing harus menjaga diri kita sehat, orang lain juga sehat. Seperti main basket, kalaupun mau main juga hanya keluarga inti. Karena bola itu kemana-mana itu kan kalau dengan orang lain. Tetapi sebetulnya main basket itu adalah sesuatu hal yang dihindari. Jangan dihindari. Mengapa? Kita tidak tahu lapangan yang buat dribble, ada ludah, ada yang meludah, ada dahak, semuanya orang yang batuk, tidak ada yang bisa menjamin. Jadi sudah, kalau mau dribble bola di rumah saja. Pokoknya sekarang buat rumah istanaku. Bisa apa saja. Jangan jadi dulu ini bukan masalah boleh atau nggak boleh pakai masker, tetapi lingkungan tempat anak beraktivitas itu tidak steril persoalannya. Apalagi barang-barang yang dia sentuh, benda-benda yang disentuh itu bersentuhan dengan tanah, lantai dan sebagainya. Dengan orang lain juga barangnya dipegang bolanya. Wong naik sepeda aja kita inginnya hanya itu saja. Dan kalau begitu lihat udah mulai orang lain lewat, yuk kita kembali ke rumah yuk. Kembali ke rumah. Kemudian balik lagi. Tetapi sebaiknya memang sebaiknya anak itu
sebetulnya pertahanan terakhir dari si COVID-19. Semua itu angka yang heboh-heboh kan kebanyakan dewasa. Dewasa yang sakit bawa ke rumah, anak jadi sakit. Jadi itu, anak sakit itu demikian. Atau anaknya masih nekat juga kita bawa-bawa keluar. Kalau misalnya anak itu sudah keluar ke mall segala macam, bayangkan angkanya akan melonjak lebih tinggi lagi. Kalau sudah mulai sekolah, taman bermain, tempat penitipan anak dibuka, lonjakannya akan sangat tinggi lagi. Begitu sangat tinggi, kematiannya juga akan, fatalnya juga akan naiknya bukan main. Jadi anak itu disimpan. Kalau nggak disimpan, lebih kacau lagi itu. Global itu udah berapa juta sekarang kan? Udah 6 juta sendiri begitu. Dan fasilitas kesehatan misalnya ICU anak itu kan juga sedikit ya Dokter Anggi ya, terbatas gitu. Jadi tidak semua rumah sakit punya gitu. Jadi akan berat sekali bebannya. Iya. Jadi makin banyak yang sakit, tentu makin banyak yang ke rumah sakit. Kita sudah merasakan waktu bulan Maret, April itu seperti badai tsunami aja yang datang. Anak juga sampai di selasar emergency seperti itu. Bayangkan bahayanya seperti apa, dan juga penanganannya juga kalau sudah banyak yang masuk sangat sulit. Seperti mungkin teman-teman di Jatim ini merasakan demikian ini sekarang. Ya, jadinya seperti itu. Nah, oleh karena itu kita itu cuma dihilir. Hulunya adalah di masyarakat. Kalau masyarakat disiplin, maka yang ke rumah sakitnya ada, tapi bisa ditangani masing-masingnya. Tidak begitu kayak banjir, begitu datangnya itu akan sulit tertangani dengan baik. Karena kan obat, ya SDM-nya, obat-obatannya, ruangannya, semuanya itu membutuhkan sarana. Ya, sarananya dan terutama untuk anak memang tidak banyak sarana itu. Artinya proporsi tempat tidur dibandingkan tempat tidur umum juga berbeda. Alat-alatnya ya di ICU itu saya juga baru tahu ventilator itu juga berbeda ukurannya karena anak kan kecil. Tidak semua alat itu bisa dipergunakan untuk anak. Jadi kita betul-betul harus menjaga anak ini ya, Dokter Anggi ya. Jangan itu udah pertahanan kita deh. Dipingit aja benar. Gitu. Sama itu diajarin disiplin. Kadang-kadang ini curhat. Diambil positifnya, itu dia anak kita mudah-mudahan jadi anak disiplin, anak jago. Kita ajarkan perilakunya berbeda dengan kita. Oke, anak COVID itu lebih jago deh. Pasti, karena dia tantangannya juga lebih besar gitu dari zaman kita gitu. Jangan dibandingkan dengan kita ini sekarang dunia sudah berbeda jauh, bukan hanya beda zaman tapi memang beda dimensi. Dan jangan-jangan cuma kita aja yang berpikir itu berat. Mereka kan masih anak-anak. Kalau kita bawakannya dengan cool, santai, happy mengajarkannya, itu justru malah berbekasnya positif. Jadi ini ada yang bertanya, kalau bagaimana menjaga pertumbuhan perkembangan anak tetap sesuai usianya walaupun hanya bisa beraktivitas di dalam rumah gitu. Mungkin karena pikir, wah kalau anak saya dikurung ya di dalam rumah nanti dia kurang gerak atau terus mempengaruhi pertumbuhan perkembangan enggak? Pertanyaan sering juga nih, Dokter Anggi. Iya, betul. Jadinya yang katanya anak stres semuanya. Tapi kalau kembali lagi ya, saya orang infeksi. Jadi untuk kalau dokter spesialis anak itu ada jagoannya tumbuh kembang. Hanya saya juga ibu. Jadinya kalau ibu itu merasakan ini kenapa ada yang lewat. Dia mau mejeng ya. Nah, kalau jadi ibu-ibu saya sih merasanya demikian.
bagaimana orang tua. Kalau orang itu bisa handle dan dia bisa optimis terhadap dirinya sendiri, maka anaknya juga akan optimis. Kalau orang tuanya dapat menguasai emosinya, cool, anak juga akan tertular dengan pola asihnya kita. Balik lagi bagaimana orang tua. Dan saya yakin mama-mama di sini, mama-mama yang keren semuanya. Jadi pasti bisa seperti ini kita goalkan. Karena kita ini daya tahannya mesti agak panjang nih. Masih sampai kita kepingin semoga cepat vaksinnya keluar. Hanya kita ya mungkin tengah tahun depan kita harus jaga semua termasuk anak kita. Jangan dibawa stres. Dibawa Tapi santai dibawa santai aja. Gimana cara? Yang penting kita sehat. Itu tadi ada pertanyaan dari Wati Ahmad tadi udah terjawab ya tentang masker, anak pakai sepeda. Iya. Perlu masker. Wati Ahmad itu teman saya di Aceh. Ya? Jadi dari Aceh. Nah, terus ada satu lagi pertanyaan yang masih terkait. Face shield pakai ya, biar keren. Iya. Happy aja. Terkait dengan ini dari Santika Gabriela, dia di Amerika, dia tanya mana yang lebih berbahaya membawa kalau keluar rumah itu lebih berbahaya untuk anak atau untuk lansia? Oke. Atau keduanya jadinya comparable-nya itu memang suatu hal yang mirip. Jadi kita kalau dikatakan lansia sampai sekarang, lansia itu memang angka kematiannya tertinggi. Jadi kalau dikatakan bahayanya sama bahaya. Karena kalau si kecil terinfeksi, habis dari dia lari-lari keluar-keluar, kemudian dia cium kakek neneknya, ya, kakek nenek ini akan sakit. Ya, apakah yang ini pasti tidak tampak sakit tetapi positif? Bisa. Bisakah si kecil juga sakit? Bisa. Karena balik lagi, makin banyak yang misalnya per 100.000 kasus, di luar, itu dapat 2 di Amerika itu MIS. Pasti Ibu Kartika tahu deh, yang multisystem inflammatory disease. Dia cuma punya anak, jadi dia nggak pakai kelainan di paru. Biasa kan kita taunya COVID itu paru gejalanya. Gejalanya kan, gejalanya ada sesak segala macam. Kalau yang buat anak itu yang di Amerika itu malah ketemunya karena saking banyaknya kasus di masyarakat, ketemu bahwa anak loh kok beda ya sama dewasa ya, fatal karena organ-organ dalamnya kena, jantungnya kena, langsung semuanya multi sistem itu kena semuanya. Nah, itu kita belajar dari sana. Oh, kalau makin banyak di masyarakat, maka makin aneh-aneh gejalanya. Jadi kalau ditanyakan tadi, mana yang lebih berat? Dua-duanya berat, walaupun kita mengetahui fatal terberat adalah yang lansia. Mengapa ini tidak kelihatan? Karena dia masih disimpan. Makanya anak sedikit. Tetapi begitu anak-anak itu banyak tertular, Amerika justru yang menjadi tempat kita jadi belajar. WHO jadi belajar. Oh, ada yang lain ini. Khusus cuma anak. Nggak usah si parunya. Karena ternyata fatal. Karena jantungnya kena, organ lain sudah kena, organ lain dah rusak, kena. Demikian itu belajar dari Amerika itu, Bu Kartika. Aduh, disayang-sayang lah anak-anak. Disayang-sayang anaknya. Udah, Dokter Anggi ini tinggal 10 menit lagi ya, karena IG Live ini kejem banget gitu, 1 jam dia langsung habis. Oh ya, santai aja. Tapi saya masih punya satu pertanyaan lagi, sebetulnya nggak terkait COVID, tapi ini terkait anak.
beberapa waktu yang lalu saya lihat juga IG live-nya Dokter Anggi tentang difteri gitu. Tiba-tiba muncul difteri, padahal itu penyakit kuno ya, penyakit purba. Tiba-tiba muncul pada saat kita masih ngurusin COVID. Dan ini pada anak. Ini gimana gitu? Ataukah karena imunisasi kemarin agak terbengkalai gitu, atau ini terlepas sama sekali nggak ada kaitannya dengan kaitan COVID mungkin enggak ya, tapi karena situasi PSBB begini, terus cakupan imunisasi jadi menurun. Gimana tuh Dokter Anggi? Oke, betul sekali Dokter Lilin sudah menjawab dengan sangat tepat. Sebetulnya itu karena PR yang kemarin-kemarin imunisasi rutin kita itu nggak disiplin. Ingat nggak ada ORI, Outbreak Response Immunization, 2017 akhir 2018 itu kan harusnya 3 kali, hanya 2 kali mengerjakannya karena terbentur segala macam lah. Jadi memang ini adalah karena kita berhutang, sakitnya jadi muncul sekarang. Karena hutang. Iya, betul. Seharusnya dengan orang pakai masker, cuci tangan betul, physical distancing, mau pakai face shield. Harusnya difteri itu enggak. Dia enggak, kan dari udara juga, harusnya enggak. Tetapi ini sampai ada di Jakarta pula kasusnya. Itu memang karena imunisasinya tidak dikerjakan. Harusnya imunisasi itu rutin sampai SD kelas 6 untuk difteri 7 kali. Kayaknya kalau anak sekolah udah nggak diimunisasi lagi. Bener, lupa semuanya. 3 waktu bayi, habis itu dibawa 18 bulan 1. Habis itu nanti pada saat dia SD itu dia 3 kali, sehingga kita ingin sampai kelas 6 itu setidaknya 7 kali. Next nanti tiap 10 tahun kita inginnya demikian. Kalau di luar negeri sampai 65 tahun itu tetap diimunisasi. Eropa apalagi tetap imunisasi sampai 65 tahun. Kita aja yang enggak. Jadi itu PR imunisasi. Nanti ini kalau mau siap-siap ajarin dulu anaknya di rumah supaya siap keluar rumah. Janjian WA dengan kliniknya, dengan dokternya. Sehingga apa saja yang tertinggal kita satukan, cus. Kemudian bawa lagi anak pulang ke rumah. Itu PR-nya ya, Dokter Lilin ya. Ya. Jangan supaya sampai nggak ada difteri. Sekarang, betul, artinya karena sekarang 4 bulan kemarin imunisasi tertunda semua, jangan sampai kemudian beberapa bulan lagi atau tahun depan tiba-tiba dihantam ada badai difteri, COVID turun, difterinya naik, campak, semua keluar semua karena imunisasi. Jadi teman ngobrol sehat, jangan lupa imunisasi anak. Sekarang ini penting sekali. Caranya ya itu tadi yang seperti Dokter Anggi, kita harus sekarang mesti janjian, nggak bisa langsung datang ke rumah sakit, supaya ada beberapa rumah sakit yang mengatur. Iya, ada yang mengatur bahwa untuk hari imunisasi itu hanya hari-hari tertentu, jadi dipisahkan antara anak yang ke dokter karena sakit dan anak sehat yang mau imunisasi gitu. Itu kan salah satu cara untuk menghindari penularan gitu ya. Betul. Kalau sakit juga nggak apa-apa, WA aja. Kalau WA aja. Ke klinik WA aja kalau sakit ya, supaya bisa janjian. Ini kalau dokternya kayak Dokter Anggi semua sih enak ya. Sekarang tapi dokter udah biasa ya di WA ya. Kalau zaman kita dulu kan takut mau telepon. Iya, takut banget. Nggak berani zaman sekarang mesti WA. Sekarang apalagi nggak bisa tatap muka kan, mau nggak mau harus ada konseling secara daring. Dokter Anggi tinggal 5 menit lagi nih waktunya ngobrol-ngobrol. Santai. Seru banget. Jadi saya coba simpulin ya buat teman-teman ngobrol sehat. Mudah-mudahan pertama, saat ini sangat tidak direkomendasikan untuk membawa anak keluar rumah, kecuali ke rumah sakit kalau penting banget imunisasi dan sakit. Yang lain lupakan aja dulu, tunda dulu membuat
happy di rumah. Terus yang kedua yang penting adalah dari sekarang mulai melatih anak untuk menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak, itu harus dilatih sedini mungkin sehingga itu jadi kebiasaan baru untuk dia gitu ya nanti ke depan. Kemudian bahwa penyakit COVID ini, bahwa anak itu tidak kebal terhadap COVID. Jadi itu sudah gugur hipotesa itu karena ternyata kasus COVID yang confirm 6%. Jadi kita harus berhati-hati dan anak adalah pertahanan kita terakhir. Orang dewasa itu adalah pelindung anak. Saya karena ngomong tentang saya orang hak. Jadi kalau orang tua tidak mengindahkan ini, padahal dokter sudah mengatakan dan tetap nekat membawa anak untuk jalan-jalan have fun, sebetulnya Anda melanggar hak anak Anda. Betul jadi sekali. Dia bisa protes ya. Melanggar hak anak gitu dan itu sangat dosa kita, keji kita kalau melakukan itu, karena harusnya kita melindungi mereka. Dia berhak sehat. Alasannya. Dia berhak sehat, dia berhak dilindungi, dan orang dewasa itu yang mempunyai, yang harus mengambil keputusan untuk melindungi anak, ya. Dan jangan lupa imunisasi, karena penyakit-penyakit purba muncul kembali akibat imunisasi yang tertunda atau dilupakan. Sekarang PSBB sudah mulai relaksasi, jadi mungkin lebih mudah untuk kontaklah dokter Anda untuk membuat perjanjian untuk melakukan imunisasi. Dicatat imunisasi apa yang belum, apa yang bisa di double saat itu langsung dibayar hutangnya supaya dan buat schedule berikutnya kapan harus ketemu lagi. Kayaknya itu ya Dokter Anggi. Oh ya, untuk yang terima kasih, keren benar kesimpulannya. Untuk yang sudah bertanya, saya ada hadiah. Ini sambal dari Warung Harsa, ini buatan anak saya. Anak saya special needs dan dia mengerjakan ini. Jadi nanti yang bertanya akan saya kontak untuk saya mintai alamatnya. Nanti Dokter Anggi juga dikirim ke Bandung. Terima kasih. Salam ya buat Anggi. Iya, nanti aku sampaikan. Terima kasih banyak, ngobrolnya berguna banget. Kemudian terima kasih banyak untuk teman-teman Ngobrol Sehat. Kita ketemu lagi, mudah-mudahan minggu depan saya bisa mengundang lagi teman expert lagi, ahli, dan kita ngobrol lagi tentang kesehatan. Dan silahkan DM saya kalau ada hal-hal yang ingin diangkat menjadi topik obrolan sehat atau mau ngobrol dengan siapa. Nanti saya mudah-mudahan saya bisa memenuhi permintaannya. Oke, terima kasih banyak Dokter Anggi. Selamat bertugas, sehat-sehat. Sama-sama. Ya, terima kasih semoga teman Obrol Sehat. Amin. Cepat berlalu. Ya. Amin. Yo, sehat semua. Bye-bye. Ya, dadah.